Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperagakan cara pengukuran evapotranspirasi dengan menggunakan alat yang namanya eh, lisimeter. Lisimeter ini kodenya adalah PEL 6 ya, lisimeter Ampid eh, Arampid PEL 6 ya. Nah, ini prinsipnya seperti ini ya. Ini untuk bagian ini itu disebut dengan namanya manometer atau kita sebut sebagai alat pengukur tekanan ya, tekanan. Nah, ini adalah model lapangan ya, model tanah ya, model bidang tanah dan tanaman. Sampelnya seperti ini, cara taruh alatnya seperti ini. Nah, kemudian ini di bawahnya ada alat tampungan, alat untuk menampung perkolasi atau air yang keluar dari bidang alat ini ya. Nah, sebelum kita melakukan mencatat data, kita tentukan dulu suhu pada waktu jam 5 itu berapa, kita sesuaikan ya. Oke, jadi pada prinsipnya alat ini mungkin lebih ke seperti timbangan ya, seperti timbangan karena di sini ada manometer atau untuk mengukur tekanan berdasarkan berat, perubahan berat. Logikanya seperti ini, apabila terjadi penguapan otomatis berat pada bidang benda ini akan berkurang sehingga akan terjadi perubahan pada manometer ya. Kemudian kita sediakan alat untuk menampung air hujan atau curah hujannya. Ini kita pasang hari ini, dan dicek besok apabila terjadi hujan, maka catat berapa air yang tertampung, berapa liter atau berapa mililiter air yang tertampung. Kemudian nanti akan dicatat di talisit. Apabila tidak terjadi hujan sama sekali atau di sini tidak ada air sama sekali, maka tidak usah dicatat di talisit atau nilainya 0 aja, gak apa-apa. Nah, apabila suhu pada lingkungan sekitar sudah diketahui, maka kita tinggal mengatur derajat ya. Derajat sesuaikan dengan suhu sekitar. Tadi 24 derajat ya, perkiraan seperti ini ya. 24 derajat. Nah, kita putar ya, lalu kita kencangkan ya. Nah, setelah kencangkan, oke, setelah terkunci, baru kita dapat hasil ya. Hasil pada manometernya itu berapa, pada angka berapa ya. Oke. Nah, setelah dapat air, setelah diatur berapa suhunya, kita catat si tinggi airnya itu pada penggarisnya itu berapa ya. Nah, di sini 157 ya, baru dicatat. Nah, apabila setelah dicatat ya suhu tinggi awal setelah dicatat, baru kita siapkan air sebanyak 1 liter atau 1000 mili ya. 1000 mili ya, tepat 1000 mili atau 1 liter ya. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk menyiapkan wadah untuk menampung perkolasi ya, air perkolasi. Nah, setelah itu baru kita cebor secara perlahan ya. Oke. Perlahan dan merata. Oke. Apabila sudah disiram, maka di sini akan terjadi perubahan karena berat pada tank itu akan bertambah karena ada berat air yang tertampung ya. Maka yang tadinya berapa tadi ya, lupa lagi, pokoknya itu bertambah menjadi 195 ya.
baru kita catat di tali sheet tinggi awal sebelum disiram dan setelah disiram kita catat ya. Oke. Nah, setelah ini selesai. Setelah ini selesai, ditunggu selama 24 jam atau jam 5 sore lagi ya. Sekarang pukul 5 sore, nanti pukul 5 besok. Setelah 24 jam kita periksa. Yang diperiksa adalah ini nih, manometer ini si airnya itu turun berapa. Kita catat. Nah, sebelum kita catat perubahan untuk besok, kita jam 5 besok atau jam 5 sebelum pengecekan kita atur dulu suhunya, sesuaikan. Apabila tidak berubah ya dibiarkan, apabila tidak berubah maka sesuaikan dengan suhu sekitar ya. Nah, oke. Sekarang sudah pukul 5 ya, berarti sudah 24 jam, pukul 5 sore. Sekarang waktunya pengecekan. Pertama, sebelum kita cek, kita sesuaikan dulu suhu saat ini. Saat ini itu tidak berubah ya suhunya, suhunya masih 24 derajat. Jadi kita tidak rubah. Apabila sekarang misalkan suhunya bertambah 25, kita sebelum mengecek angka ini kita geser dulu ke 25 karena sekarang tidak ada perubahan suhu, maka ini tetap dibiarkan seperti ini. Kemudian setelah ini disesuaikan dengan suhu, kita cek berapa ketinggian sekarang saat ini jam 5 tepat setelah 24 jam. Ketinggiannya 155. Kemudian yang kedua adalah mengecek air perkolasi. Air perkolasi itu terdapat di tampungan ini ya. Nah, kita cek itu hasilnya berapa liter ya. Oke. Kita cek ya. Nah, setelah air perkolasi diperoleh, maka kita cek, masukkan ke dalam gelas, ukur berapa air perkolasi yang diperoleh. Oke. Oke, air yang diperoleh adalah 950 ya, 950 mili. Oke, sip. Nanti setelah kedua data tinggi pada manometer dan air perkolasi, maka kita dapat mengetahui berapa nilai evapotranspirasi yang kita cari ya. Kita tinggal hitung di tali sheet. Oke, sip. Mungkin seperti itu untuk penjelasannya. Nanti kita akan bahas di perhitungannya. Setelah dibiarkan selama 24 jam itu kita cek ya curah hujannya berapa. Karena tidak selama 24 jam tidak terjadi hujan, maka hasilnya kita anggap 0 ya. Kita anggap 0, itu tidak terjadi hujan, curah hujannya nilainya adalah 0. Oke, kita akan masuk pada perhitungan ya, perhitungan evapotranspirasi. Pertama kita catat dulu suhu awal ya. Suhu awal pertama 24 derajat. Kemudian untuk setelah 24 jam kita cek lagi, ternyata suhunya sama 24 derajat. Untuk ini hari pertama, ini hari kedua, yaitu suhunya 24 ya, sama-sama 24. Kemudian tadi di curah hujan itu karena gak ada hujan maka nilainya 0. Terus untuk siraman itu 1000 ya, 1000 mili, atau kita konversi ke milimeter kubik juga itu satunya sama, tetap sama ya. Untuk air perkolasi yang kita cek itu tadi jumlahnya adalah 950 mililiter atau 950 milimeter kubik. Oke, untuk data yang kita peroleh ya, berarti tinggi awal sebelum siraman kita kasih kode A.
Ini kode itu berapa? Tinggi awal berapa? Kemudian tinggi setelah disiram itu berapa? Kita kasih kode B itu berapa? Tinggi setelah 24 jam itu kita kasih kode C agar mudah ya nanti ketika kita ngolahnya. Nah, untuk tinggi awal diketahui itu 150 pada pipa ya, pada manometer itu 150, kemudian setelah disiram naik menjadi 195. Kemudian tinggi setelah 24 jam ternyata turun menjadi 155 ya. Nah, kita akan mencari intervalnya, interval naik turunnya berat air ya. Kemudian untuk curah hujan sudah, kemudian nyari input ya, input untuk input itu parameternya adalah curah hujan ditambah air siraman. Jadi kalau kita itu berarti curah hujannya 0 ditambah 1000. Nah, 0 ya ini 0 curah hujannya ditambah air siraman totalnya 1000 mili. Artinya 1000 ya. Apabila terjadi hujan misalkan di sini curah hujannya totalnya 500 mili ya kita tambahkan di sini angkanya rubah menjadi 500 mili ya. Oke, setelah data yang kita perlukan itu selesai seperti ini, kemudian kita langsung masuk ke perhitungan. Pertama itu satu ya, mencari nilai interval IS ya, interval siraman. Mau kita bikin kode IS ya. Nah, IS itu rumusnya adalah B dikurangi A. Nah, kita cari B. B-nya adalah 195 ya. Dikurangi A-nya berapa? 150. Maka hasilnya adalah 45. Maka bisa kita artikan bahwa dengan bertambahnya input sebanyak 1000 mili itu menghasilkan 45 apa ya, senti, 45 bukan senti sih, 45 mili ya, mili pada pipa. Jadi 4,5 senti ya kalau kita artikan. Ini 45 ya jaraknya, itu bertambah 45. Terus yang kedua adalah mencari interval air hilang. Hilang kita kasih kode apa ya? IAH aja. Nah, rumusnya adalah B dikurangi T ya. Maka bisa diketahui bahwa B adalah 195 dikurangi T. T-nya adalah 155 ya. Maka hasilnya adalah 40 ya. Nah, tinggi di pipa itu ketika airnya selama 24 jam itu air yang hilang baik yang
keluar dari lewat sirkulasi atau ada yang nguap, itu totalnya semuanya 40 mili ya, 40 mili pada pipa ya. Jadi turun sebanyak 40 mili ya pada pipa ya, bukan pada air yang hilangnya. Oke, selanjutnya adalah nomor 3 ya, berarti kita mencari output ya, output air. Kita singkat dengan output air, OA. OA. Nah, rumusnya adalah input dikali IAH nanti dibagi IS. Artinya input adalah ini ya, masuknya air ke dalam media atau ke dalam ke dalam alat itu berapa, itu kita jumlahkan karena di sini tidak ada curah hujan maka nilainya 0. Berarti inputnya adalah 1000 dikali IAH itu nilainya berapa, 40 dibagi IS-nya berapa, 45. Nah, hasilnya adalah 1000 dulu dikali 40 itu berapa ya, 1000 kali 40 adalah 40 1000 dibagi 45, hasilnya adalah 888,9 ya. Kita dibulatkan karena di sini di belakang komanya lebih dari 5, maka kita bulatkan menjadi 9. Oke, berarti jumlah air yang keluar itu totalnya adalah 888,9 mililiter ya. Kita tulis saja biar gak mudah. Ini juga mililiter. Nah, kalau yang ini bukan mililiter ya, ini sebagai acuan aja ya, data acuan aja. Kemudian selanjutnya adalah mencari ET. Mencari ET nomor 4 berarti ya. Air hilang dulu ya, air hilang. Berarti untuk mencari air hilang itu misalnya adalah sirkulasi dikurangi OA ya, berarti OA. Jadi sirkulasi pada nilainya yang ini. Kalau OA itu nilainya yang ini 888,9. Jadi kita bisa langsung ya menghitung sirkulasi nilainya 950 dikurangi OA nilainya adalah hasilnya berapa? Hasilnya 62 ya. 62 950 kurangi 88. Nah, ini kita hilangkan aja ya biar lebih simpel ya. Jadi 62. Kemudian yang terakhir 5 berarti yang of nilai ET aja ya, apa transpirasi ET. Untuk nyari ET, oke sama dengan air hilang dibagi 86.400 detik. Karena yang di sini adalah yang diminta di sheet adalah berapa milimeter kubik dalam 1 detik itu menguap dalam satuan detik ya. Penguapannya ada potensi dalam 1 detik itu berapa mililiter yang hilang yang menguap. Air hilangnya adalah 62 mili ya, mililiter atau milimeter kubik aja ya. Ini sama milimeter kubik biar sama dengan kali sheet. Karena satuan mililiter itu sama milimeter kubik itu sama ya kalau kita konversi. Kemudian kalau kita masukkan air hilangnya adalah 62 dibagi 86.400 itu hasilnya adalah 0,0001717 sekian ya. Sekian. Nah, ini adalah hasil akhirnya pengobatan reaksi. Jadi cara membacanya adalah dalam 1 detik itu hasilnya seperti ini, 0,000717 milimeter kubik. Gitu. 1 detik itu air yang menguap itu adalah sebanyak ini. Nah, jangan lupa hasilnya udah dapat, baru kita bisa pindahkan. Untuk yang ini adalah yang nilai ET. Untuk yang ini adalah air hilang ya. Total air hilang selama 24 jam itu 62 mili. Nah, kalau kita konversi ke dalam detik itu sebesar 0,000717 sekian. Ini masih banyak di belakang koma itu masih banyak. Saya sederhanakannya seperti ini. Mungkin seperti itu final penghitungan atau cara mengolah data dari metode
transpirasi dari emisi metan ya, seperti ini. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.